Wow, what's up Voltagers? Welcome back to Voltage Online Service. Finally ketemu lagi sama teman-teman yang ada di rumah. Gimana guys? Udah hampir 3 bulan kita LDR. Maksudnya LDS alias Long Distance Service. Wah, jadi kangen banget sama kalian. Apa sih kak yang paling kakak kangenin waktu ibadah bareng sama Voltagers? Kalau aku sih kangen sama praise and worship kak. Soalnya seru banget, kita bisa lompat-lompat, kita bisa memuji Tuhan bareng. Seru dah pokoknya. Kalau Kak Sheila? Kalau aku ya jelas paling kangen meet up-nya dong kak, karena bisa kumpul-kumpul sama teman-teman yang ada di rumah. Ih, paling cuma kangen snacknya. Iya sih, salah satunya kak. Udah, daripada kita makin nostalgia, kita juga harus bersyukur teman-teman. Kalau ada teknologi, kita bisa ibadah bareng. Walaupun kita nggak ketemu, tapi kita bisa ibadah bareng. Setuju banget kak, hadirat Tuhan yang ngelawat aku waktu di rumah, sama waktu di gereja tetap sama. So, yuk Voltagers, sebelum kita menyembah Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini ya Tuhan, buat kasih-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami mau ibadah online ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke Voltagers, be ready and let's praise Jesus. Come on, clap your hands in the air in 1, 2, 3, woo! Sing. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Come on, praise Him. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Raise Him up and shout His name over all. Our praise goes up, Your reign comes down. Our praise goes up, Your reign comes down. Our praise goes up, our praise goes up, Your reign comes down. Our praise goes up, Your reign comes down. With shout of praise, with shout of praise, we celebrate the King of Glory is the reign. You are in our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Come on, give Him a shout of praise. Come on, let's praise God together. You ready? Ready? Come on, sing with us. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a
Sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, louder. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. 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 Come on, shout hallelujah. Nah, Voltagers, gelas ini melambangkan hati kita. Jika hati kita masih belum bisa mengampuni, masih ada kemarahan, maka hati kita ini sama dengan gelas ini, masih ada kotorannya. Nah, botol yang ada di sini berisi air melambangkan kasih Yesus. Jadi gimana caranya agar kotoran yang ada di gelas ini bisa keluar? Nah, caranya adalah kita harus menuangkan air ini atau kasih Yesus ke dalam gelas. Nah, kita sudah tahu kalau kita ini sudah diampuni dengan Yesus dan hati kita dipenuhi dengan kasih Yesus. Nah, jika hati kita ini dipenuhi dengan kasih Yesus, pasti kita ini bisa mengampuni orang lain, kita mudah mengampuni orang lain. Seperti gelas ini, hati kita akan menjadi bersih. Who love Jesus so deeply, please put your hands up in the air, above your head, and let's sing this song to show how deep is our love. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Sing it with your heart. Deeper
Jesus. I love you, I love you, I love you. Express it. I love you, I love you, I love you. Oh yes, we I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy act. I love you, I love you, I love you. yes, we love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy act. I love you, I love you, I love you. We love you. I love you, I love you, I love Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy act. I love you, I love you, I love you. Yes, we do. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. And my heart will follow holy after you. One more time. Oh, love you. And my heart will follow holy after you. In count of 3, let's give him the best kiss. 1, 2, 3. We love you, Jesus. We love you more than anything in this world. And we know that you love us even more. In the name of Jesus, we are ready to hear and listen to the word of God. In the name of you we pray. Amen. Kita nggak pernah bisa mengatur atau menebak orang-orang tuh akan bersikap gimana sama kita. Bener kan Voltigers? Kalau mereka nice, kita juga bisa nice sama mereka. Tapi kalau mereka lakukan sesuatu yang salah ke kita, kadangkala respon kita normal sih kalau kita marah. Kemudian kita juga kadang pengen rasanya orang itu nyadar kalau dia itu salah. Kita memang nggak bisa kontrol orang lain itu bakal ngapain ke kita, bersikap gimana sama kita. Apalagi kalau itu orang yang dekat sama kita. Kalau orang yang nggak terlalu dekat, cuma sekedar sambil lewat tiba-tiba nggak sengaja nabrak, mereka bilang sorry, kita bilang oh iya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orangnya deket sama kita, kayak keluarga kita atau teman kita melakukan kesalahan, kita rasanya lebih sakit gitu, lebih terluka, rasanya lebih sedih gitu, lebih susah untuk kita melakukan sesuatu yang namanya mengampuni. Tapi ingat, kualitas yang Tuhan cari daripada seorang yang mau dipakai Tuhan itu bukan hanya sebuah karakter yang baik, tidak melakukan kesalahan atau mencintai Tuhan, tapi salah satu karakter utama yang Tuhan cari waktu Tuhan mau memakai seseorang adalah kualitas hatinya. Salah satunya adalah hati yang mudah mengampuni. Kalau Tuhan mau membangkitkan seseorang, memakai orang itu dengan luar biasa, memakai orang itu membawa pengaruh yang besar, menjadi pemimpin yang didengarkan oleh banyak orang, menjadi pemimpin yang kata-katanya tuh bisa membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, maka pasti Tuhan akan mencari kualitas hati yang mengampuni itu. Contohnya, di Alkitab ada kisah tentang Yusuf. Pasti cerita tentang Yusuf itu udah gak asing buat kita semua, benar? Yusuf itu waktu umur 17 tahun, dia itu tinggal bersama keluarganya dan saudara-saudaranya. Memang sih Yusuf pasti juga melakukan kesalahan ya, sampai saudara-saudaranya tuh gak suka hati sama dia. Kalau Alkitab bilang
saudara-saudaranya itu membenci Yusuf dan gak mau nyapa Yusuf dengan ramah. Tapi gak sampai di situ aja. Saudara-saudaranya tuh melakukan bahkan dengan sengaja merencanakan sesuatu yang jahat atas hidup Yusuf. Sampai akhirnya kalian udah tahu kan ceritanya, Yusuf itu dijual kemudian menjadi budak di rumah Potifar. Kalau kakak boleh sebutkan orang-orang yang bersalah di hidupnya Yusuf, rangkum aja ya. Orang pertama yang bersalah di hidupnya Yusuf adalah saudara-saudaranya yang udah jual dia, benar? Yang kedua adalah istrinya Potifar. Karena apa? Yusuf gak salah, difitnah sampai akhirnya masuk penjara. Masih ingat cerita itu ya? Dan gak berhenti sampai di sana. Waktu Yusuf ada di penjara, Yusuf tuh sempat nolong loh satu orang. Siapa? Yes, juru minuman. Orang ketiga yang berbuat salah sama Yusuf itu juru minuman. Kalian masih ingat gak ceritanya waktu itu? Juru minuman ini mimpi. Kemudian Yusuf ini seperti nanya gitu ya, kamu kok sedih gitu ya. Terus juru minumannya cerita mimpinya dan akhirnya mimpinya digenapi. Waktu itu Yusuf itu udah memohon loh, bilang begini, kamu ya nanti kamu akan kembali ke posisimu. Tolong tunjukkan rasa terima kasihmu ke aku. Tolong ingat aku. Tolong beritahukan kepada raja kalau aku gak salah. Tapi ternyata selama 2 tahun juru minuman itu melupakan Yusuf. Juru minuman ini juga melakukan sesuatu yang bisa membuat Yusuf ini terluka. Dan kalian tahu ending dari cerita ini, Yusuf itu bisa jadi penguasa di Mesir. Yusuf yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan seluruh bangsa Israel. Waktu Kak Popo baca ayat-ayat tentang Yusuf ini, Kak Popo sadar, iya ya, Tuhan itu tahu betul kualitas hatinya Yusuf. Bayangin betapa ngerinya kalau Tuhan itu memilih seseorang yang kualitas hatinya tidak baik. Kalau kualitas hati orang yang dipilih menjadi pemimpin oleh Tuhan adalah seorang yang penuh dengan kemarahan, yang masih susah untuk mengampuni, maka yang terjadi justru adalah sebuah bencana besar. Bukannya Yusuf akan dipakai menggenapi rencana Tuhan memelihara bangsa yang besar, justru bangsa yang besar itu akan binasa di tangan Yusuf karena Yusuf balas dendam. Tapi puji Tuhan, Alkitab mencatat kita bisa meneladani Yusuf. Yusuf orang biasa, penuh dengan kelemahan. Ya, nggak pernah ya kita dengar ceritanya Yusuf itu melakukan mujizat mungkin seperti nabi yang bisa mendatangkan api dari langit atau apa. Yusuf seorang yang simple, tapi sikap hatinya itu yang kita mau pelajari hari ini. Amin. Yusuf itu kalau mengasihi, mengampuni, ya, Yusuf itu ada 2 ciri-ciri yang sangat kental yang kakak rindu kita pegang sama-sama. Karena begini, kakak percaya setiap kalian juga akan dipakai oleh Tuhan. Katakan bersama begini, I am a revivalist. Heart of revivalist, hati seorang yang membawa kebangunan rohani adalah hati yang menjadi sumber damai buat orang lain. Karena itu yang pertama yang kakak bisa pelajari dari Yusuf dan kakak pengen share ke kalian adalah hati yang mau segera berdamai. Segera berdamai artinya nggak menunda-nunda lagi. Kita lihat ayatnya ya, kita baca sama-sama. Di kitab Roma, pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Bunyinya begini, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kakak ulang lagi ya, ayat 18 dari Roma 12. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Segeralah berdamai. Kalau ada sesuatu yang gak enak di hati kita, jangan tunda-tunda. Kakak berani bilang Yusuf itu segera berdamai. Kenapa? Di Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf membalas dendam setelah dia menjadi penguasa sebelum saudara-saudaranya datang. Tidak pernah tuh ada cerita bahwa setelah Yusuf jadi penguasa, Yusuf memanggil istri Potifar dan melakukan pembalasan. Atau Yusuf memanggil juru minuman, kemudian menegur dan berkata, kenapa kamu ingkar janji? Kenapa kamu lupa? Padahal aku udah minta tolong sama kamu. Yusuf gak lakukan itu. Yusuf memutuskan untuk berdamai lebih dulu bahkan sebelum saudara-saudaranya datang. Gimana ceritanya? Gimana kakak bisa tahu kalau Yusuf sebenarnya sudah berdamai? Kelihatan dari kalimat di Alkitab yang berkata, karena Allah menyertai Yusuf. Allah akan selalu menyertai orang yang hatinya baik.
Allah akan selalu menolong orang yang hatinya tidak menyimpan kebencian. Allah akan menolong Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Allah yang akan memberikan karunia untuk Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Dan bahkan waktu saudara-saudaranya datang, Alkitab katakan, kita buka sama-sama ya, tidak pernah ada ceritanya saudara-saudaranya tuh minta ampun dulu. Justru sebelum saudara-saudaranya minta ampun, nih ceritanya seru banget nih ya, kita lihat aja ya ayat-ayat yang di Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-15, bilang begini, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Artinya saudaranya enggak lebih dulu kayak bilang, Yusuf maafkan kami. Enggak, Yusuf udah maafkan dulu sebelum saudaranya minta maaf. Yusuf udah nangis, udah terharu, udah kangen. Yusuf udah lupa semua kesalahan mereka. Itu yang luar biasa dari Yusuf. Segera berdamai. Kita juga bisa ngalamin hal yang sama. Kalau hati kita nggak enak, kita nggak usah tunggu orangnya datang minta maaf duluan sama kita. Kan dia yang salah, enak aja. Hei, hati yang mengampuni itu adalah hati yang Tuhan inginkan di hidup kita. Itu perintah yang Tuhan berikan buat kita. Itu bukan demi orang lain, tapi demi kita sendiri. Siapa sih yang menderita kalau hati nggak bisa mengampuni? Siapa sih yang kepikiran sebel, kesel, hatinya nggak enak kalau belum mengampuni? Karena itu waktu Tuhan bilang, ayo sebelum kamu berdoa, ya firman Tuhan ada bilang ya, sebelum kamu datang berdoa, kalau misalnya sekiranya ada sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, ampuni dulu, bereskan dulu, baru datang lagi berdoa. Itu maksudnya begini loh, kalau hatimu lagi marah, kalau hatimu lagi benci, kamu gak bisa berdoa. Hatimu gak damai. Istilahnya dengan kata lain, selama kita belum bisa berdamai dengan orang, setiap kali ketemu orang itu hati kita yang gak enak. Setiap kita mau berdoa, kita gak bisa berdoa. Karena itu lakukan firman Tuhan yang pertama yang kita bisa pelajari dari Yusuf tadi, yaitu segera berdamai. Jangan menunda-nunda. Kakak sedih, kakak pernah tahu orang sepasang saudara ya, kakak adik, yang dari kecil sepele mungkin masalahnya. Terus karena gengsi satu dengan yang lain, itu bisa saling gak nyapa, gak saling omong-omongan. Dan itu terjadi sampai puluhan tahun loh. Karena merasa seperti, gak apa-apa, aku gak ada dia juga gak apa-apa. Kenapa harus menunda berdamai? Kalau bisa berdamai hari ini sebelum matahari terbenam, lakukanlah itu. Kalau kita gak bisa ketemu orangnya, mungkin orangnya jauh, kita juga gak mungkin telepon atau gak bisa bereskan lewat WA atau apa, minimal berdamailah di hadapan Tuhan. Kita sendiri yang bilang, Tuhan, it's okay, aku ampuni dia. Karena perdamaian itu baik buat kita. Segera berdamai. Amin. Dan yang kedua yang kita pelajari dari Yusuf, yang merupakan ciri-ciri seorang revivalist, hati yang mengampuni, yang bukan hanya segera berdamai, tetapi ketika mengampuni itu, mengampuni dengan sungguh-sungguh, sampai ke satu titik dia bisa melakukan yang namanya mengasihi kembali. Yusuf orang yang luar biasa. Kakak gak tahu kalian pernah baca bagian yang ini enggak? Kakak mau tunjukin ya. Jadi waktu itu ceritanya kan Yusuf sama saudara-saudaranya udah baikan, terus akhirnya papanya Yusuf juga datang ke Israel. Mereka hidup bahagia gitu sebagai satu keluarga lagi. Ternyata setelah papanya Yusuf, papanya mereka ya, papanya Yusuf dan saudara-saudaranya itu meninggal, ternyata saudara-saudara Yusuf itu begitu ketakutan. Kita lihat ya, Kak Papa mau tunjukin ayatnya. Di Kejadian 50, ayat yang ke-15, bilangnya begini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi saudara-saudara itu bisa berpikir, aduh papa kita udah mati, jangan-jangan Yusuf kali ini akan balas dendam sama kita. Mungkin yang dulu itu waktu dia peluk kita itu karena dia masih kepengen ketemu papa. Sekarang papa udah gak ada, pasti Yusuf mau balas dendam. Sampai akhirnya mereka itu
Kakak enggak tahu ini bohong atau enggak ya, tapi kok kakak curiga ini sebenarnya triknya mereka aja. Yaitu ketika mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. Jadi ada orang yang disuruh sama saudara-saudaranya untuk datang sama Yusuf untuk ngomong gini loh. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Itu orang datang ke Yusuf ngomong seperti itu karena disuruh saudara-saudaranya. Lihat apa respon Yusuf ya, di kata-kata selanjutnya dikatakan begini. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri. Waktu itu saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud kepada Yusuf dan berkata, kami mau jadi budakmu aja, kami datang untuk jadi budakmu. Yusuf bilang, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow. Yusuf itu kalau mengampuni, pengampunan yang Yusuf kasih itu benar-benar artinya melupakan. Bahkan Yusuf siap mengasihi kembali. Yusuf tidak lagi ungkit-ungkit lagi apa yang lalu, tapi Yusuf mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya lagi. Waktu kita mengampuni seseorang, kita juga dipanggil untuk mengasihi orang itu lagi. Artinya gak cukup cuma bilang ya udah tak maafin, tapi kemudian sikap kita waktu kita ketemu orang itu beda. Dalam hati kita ancang-ancang tuh apa ya? Kayak siap-siap. Kamu udah buat salah ya sama aku dan aku udah ampuni ya. Awas, jangan lakukan lagi. Gak seperti itu, tapi bersikap ramah lagi, menunjukkan kasih lagi. Itu loh kualitas dari hati seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yusuf gak perlu orang lain. Lihat ya di cerita tadi, gak perlu ada orang lain yang datang kepada Yusuf dan bilang begini, Yusuf, ampuni ya saudaramu. Orang yang disuruh tadi itu salah paham sama Yusuf, saudara-saudaranya salah paham sama Yusuf. Yusuf itu seorang revivalist, Yusuf itu seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yusuf itu pemimpin besar. Karena itu Yusuf itu seolah-olah berkata begini, hei kamu salah. Aku ini sudah berdamai jauh sebelum kamu minta maaf. Aku ini sudah mengasihi kamu lagi dan sudah melupakan semua kesalahanmu. Itu yang kita bisa lakukan dari Yusuf. Memang tidak mudah, Kak Papa sendiri pernah ngalamin. Ya, nanti kakak akan bagikan satu aja tips praktis. Kadangkala kalau kesalahannya kecil, kita lebih gampang ya, nggak butuh waktu lama gitu ya untuk kayak langsung beresin hati terus bilang, it's okay, ya Tuhan aku ampuni. Tapi kalau itu sesuatu yang besar gitu ya, kakak pernah alami begini ceritanya. Jadi ada seseorang, mungkin sekelompok orang gitu ya, yang melakukan sesuatu yang benar-benar menyakiti hati banyak orang, termasuk kakak. Dan kakak itu tidak bisa terima dengan apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka juga tidak bisa menjelaskan. Beda ya, kalau ada penjelasan kita masih bisa oke lah, bisa berusaha menerima. Ini kondisinya benar-benar kakak cuma ada di satu titik, kakak tuh nangis gitu ya. Kakak masih ingat waktu kakak nyetir sendirian, terus kakak diem di mobil karena kakak begitu marah. Karena bingung juga ya, mau marah nggak bisa, nggak tahu harus marah ke siapa, nggak berani juga marah ke orangnya. Nggak tahu kalian pernah ngalamin perasaan kayak gitu enggak? Tapi kakak tuh begitu susah untuk menerima, untuk berkata it's okay Tuhan aku ampuni orang-orang itu tuh agak susah. Bener waktu itu susah. Kakak gak bisa cerita sih detailnya karena ya masalah orang besar ya. Pasti kalian juga punya situasi di mana kalian juga gak terima, kok aku gak salah kok dimarahin mungkin. Atau orang itu kok lakukan sesuatu yang melukai perasaanku gitu ya, membuat aku malu atau apapun itu. Yang jelas kakak ada di posisi itu waktu itu dan kakak tuh nangis. Dan ini yang kakak lakukan, yang kakak mau bagikan ke kalian. Daripada kakak curhat ke orang, tahu gak orang itu udah gini-giniin aku. Buat kakak, cerita kepada orang sometimes ya kita bisa minta nasihat. Tapi tidak selalu bisa menolong 100%. Satu tips yang kakak mau bagikan ke kalian, yang please lakukan kalau kalian mengalami hal yang sama. Yaitu kakak bawa perkara ini ke Tuhan.
Di mobil itu kakak cerita ke Tuhan, Tuhan kok jadi begini ya keadaannya, kenapa orang itu berbuat ini dan itu. Kakak mencurahkan isi hati kakak kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan katakan. Ayo kita lihat dulu ayatnya ya. Kakak lakukan apa yang firman Tuhan katakan di Mazmur 68 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Artinya setiap waktu tuh kita percaya sama Tuhan, bukan cuma waktu baik-baik aja. Bahkan di waktu kita gak bisa ngampuni pun, percayalah sama Tuhan. Waktu kita gak tahu harus berbuat apa, waktu hati kita kacau, datang ke Tuhan. Tuhan bilang begini, wow, God is so good ya. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Waktu kakak menemukan rahasia ini dan kakak terapkan terus di hidup kakak. Kakak menemukan rahasia bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Tidak membalas yang salah dengan salah, kasar dengan kasar. Karena selalu kakak bawa perkaranya kakak, masalahnya kakak kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati. Kakak di mobil waktu itu juga begitu. Lihat ya, kakak mau cerita ini bedanya apa. Kakak datang ke Tuhan. Terus kakak bilang, kenapa orang itu ya dengan frustasi gitu ya, sambil nangis gitu ya. Bener-bener seperti kayak Tuhan tolong. Ini hati gak enak, bayangin kakak bangun pagi gak enak, tidur gak enak. Berhari-hari seperti itu, gak enak rasanya. Karena apa? Jangan ditutup dengan, dilupakan dengan main game atau cari pelarian yang lain ya. Kalau hati kita sedang gak enak, langsung bereskan. Karena pelarian-pelarian itu cuma bersifat sementara. Waktu itu kakak mengambil keputusan untuk berdoa. Dan kakak cerita ke Tuhan, Tuhan ini yang aku alami. Tuhan itu gak ngubah orang yang buat kakak marah atau melakukan kesalahan ke kakak. Karena kakak gak tahu kan, tiba-tiba keputusannya batal atau tiba-tiba datang minta maaf, gak terjadi sampai hari ini. Tapi yang pasti waktu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan seperti firman Tuhan katakan, karena ialah tempat perlindungan kita, artinya waktu kakak mencurahkan isi hati kakak kepada Tuhan, Tuhan tuh melindungi kakak. Waktu kakak dalam kondisi frustasi, nangis, hati ini rasanya marah, hampir rasanya benci gitu ya. Karena normal ya, wajar gitu ya kalau ngalamin kayak gitu, jujur sama Tuhan. Aku gak suka gitu ya, aku bilang Tuhan aku gak suka. Aku gak suka. Ini loh yang Tuhan lakukan. Tuhan itu bisa bangkitkan memorinya kakak untuk kebaikannya orang itu. Mungkin cuma satu aja kebaikannya. Bagaimana orang itu pernah begitu ramah dan melakukan satu kebaikan di hatinya kakak. Tiba-tiba kakak itu langsung damai. Dan kakak bilang sama Tuhan, Tuhan kok aku gak bisa ya benci orang itu. Kok hatiku sekarang nih jadi lembut. Dan ajaibnya kakak yang marah itu, karena waktu ingat dia pernah baik gitu ya, tiba-tiba hati kakak tuh bisa berubah dari kemarahan jadi belas kasihan. Waktu kakak ingat orang itu dengan setiap kesalahannya, tiba-tiba ada rasa kasihan di hatinya kakak. Iya ya, orang itu bisa kasar seperti itu, orang itu bisa melakukan kesalahan seperti itu. Apakah dia sedang gak bahagia ya? Apakah ada orang lain juga yang membuat orang itu tertekan ya? Tiba-tiba kakak punya pengertian yang dari Tuhan. Tiba-tiba kakak bisa kasihan sama orang itu, dan kemudian kakak akhirnya berakhir dengan mendoakan orang itu. Kakak bilang, Tuhan berkati hati orang itu saat ini juga. Biarkan hatinya saat ini juga penuh dengan damai. Sesudah selesai berdoa, kakak tanya sama Tuhan, Tuhan, kok papa gak bisa ya benci orang itu? Ini loh jawaban Tuhan, dengerin ya. Tuhan bilang gini ke kakak, Papa, juga buat kalian ya. Aku menciptakan hatimu bukan untuk membenci, tapi untuk mengasihi. Waktu Tuhan bilang itu, kakak menerimanya sebagai sebuah prinsip dan kebenaran. Bahwa kalau kakak punya hati, kakak punya perasaan,
itu adalah supaya kakak bisa mengasihi. Jadi kakak mau dorong nih, apapun keadaan kalian. Nih ya, kakak bawa contoh nih ya, hati ya. Hati kita ini, kita udah jaga, kan firman Tuhan, jagalah hati kita dengan kewaspadaan. Kita gak pernah tahu orang tuh akan lakukan apa di hidup kita. Ada orang tuh yang bikin kita tuh malu di depan umum. Hati kita jadi rasanya, aduh kok orang ini gini ya. Atau kita juga merasa, orang ini kok ngerendahin kita ya. Temenku ini kok betray, mengkhianati aku ya. Udah dibilang, jangan bilang-bilang ya, aku nih curhat cuman sama kamu. Ternyata dia bilang loh ke orang lain. Akhirnya kita jadi kecewa dan kita tuh rasanya susah untuk mengampuni. Apalagi, mungkin kata-kata dari orang lain. Papa mama mungkin, ada kata-kata yang gak enak. Itu semua menghancurkan hatinya kita. Atau kita merasa gak adil. Kita udah lakukan yang benar tapi kita diperlakukan gak adil. Banyak contoh, kalian yang paling tahu hatimu saat ini. Bahkan mungkin yang kakak gak bisa sebutkan. Bahkan apa yang kalian alami bisa jadi lebih parah daripada apa yang kakak alami. Tapi ayo kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi Kak Papo lakukan. Seperti firman Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Datang ke Tuhan, Dia yang paling tahu. Benar? Waktu kita datang ke Tuhan, Tuhan itu mungkin gak langsung ngubah kondisi orangnya. Orang yang tadinya gampang ngomong kasar ya sama kita ya, gak akan langsung berubah. Gak akan langsung kayak tiba-tiba datang ke kita minta maaf terus berubah. Atau bisa jadi orangnya udah minta maaf, tapi besoknya masih lakukan yang sama lagi. Tapi one thing for sure, tapi satu hal yang pasti setiap kali kita datang kepada Tuhan, yang Tuhan ubah adalah hati kita. Tuhan akan gantikan hati kita dengan hati yang baru. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang lembut, hati yang mengasihi. Voltagers, Tuhan mau memakai kalian. Tuhan mau memakai kalian jadi pemimpin. Tuhan mau memakai kalian membuat keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi banyak orang suatu hari nanti. Latihlah mulai dari hari ini. Belajarlah untuk mengampuni. Miliki hati yang mudah untuk mengampuni. Waktu kecil, kalau anak kecil main senggolan, tongkar, besoknya ketemu lagi langsung gampang main. Sedihnya adalah semakin kita besar, semakin susah untuk mengampuni. Tapi enggak kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita mau taat melakukan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa kok kita dikatakan revivalist? Karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang menolong kita. Amin. Yuk kakak mau ajak kita berdoa sama-sama. Kakak boleh minta kalian berdiri. Sekarang adalah waktu untuk kalian dengan Tuhan. Tidak ada yang paling tahu tentang keadaanmu, hatimu, keadaan hatimu detik ini selain kamu dan Tuhan. Kakak pun tidak tahu. Tapi satu hal yang kakak tahu, ini adalah kesempatan terbaik untuk kamu mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dalam hitungan ketiga, kalian boleh curahkan isi hatimu ke Tuhan. Tuhan, aku tidak terima orang ini lakukan ini dan itu. Kata-katanya sampai hari ini membuat aku sedih. Roh Kudus akan bantu kalian. Kalian bukan hanya akan mengingat apa yang melukai hati kalian, tapi kakak akan terus berbahasa roh selama kalian berdoa, supaya Roh Kudus memberikan kepada kalian hati yang baru. Seperti firman Tuhan katakan, aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Aku akan memberikan kepadamu hati yang taat, hati yang baru, hati yang bisa mengasihi kembali. Amin. Siap ya? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kinamaya sandere beranda bayara mayaramo. Hinabaya sandere naranamo. Kirabaya ramayaramo. Hinabaya sandere nerere. Yana maya sandere beara la maya sandaranamo. Kinda bahana bayara batakanda bayara batakanda bayala bakanda bayara nabakana baka.
kini mihani baranda batakana bayara batakana bayala bakana baka. Tuhan, saat ini hamba-Mu sepakat dengan setiap anak-anak Voltage di rumah mereka, di kamar mereka saat ini juga. Tuhan, Engkau akan menemukan sebuah hati yang Kau cari ya Tuhan, yaitu hati yang mudah mengampuni. Tuhan, aku berdoa saat ini setiap jemaat Voltage bisa mengampuni setiap orang yang membuat mereka terluka. Mereka bisa mengampuni orang yang sudah memandang mereka rendah. Mereka bisa mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dan bahkan mereka bisa mengasihi orang itu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus saat ini kuasa-Mu bekerja menjamah setiap jemaat Voltage ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, taruh tangan-Mu di hatimu, terus berdoa. Kalau kamu bisa berbahasa roh, terus berbahasa roh. Kinamahan dibikanda bayarana makanda bayalama. Sekarang ucapkan berkat. Ucapkan berkat untuk orang-orang yang tadi kamu sudah doakan. Berkati hidupnya, seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib, pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maukah engkau melakukan hal yang sama? Kamu berdiri di hadapan Tuhan, lepaskan doa, mungkin untuk papa, mama, kakak, adik, om, tante, atau siapapun orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Kalian bilang begini, Tuhan Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lepaskan berkat untuk orang-orang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa. Biar Kau menemukan kualitas hati seorang revivalist itu di antara jemaat Voltage. Kalau Tuhan punya rencana yang besar untuk Indonesia. Kalau Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Orang-orang anak-anak Tuhan yang akan berpengaruh di Indonesia. Seperti Yusuf, 13 tahun Yusuf menderita, 17 tahun dia pergi, umur 30 baru dia menjadi memimpin. Hamba-Mu percaya Tuhan 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, kalau Tuhan mau membangkitkan pemimpin, hamba-Mu berdoa temukan, bangkitkan dari antara jemaat Voltage yang hari ini berdoa melepaskan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai setiap jemaat Voltage ya Tuhan, mulai hari ini hati mereka adalah hati seorang revivalist, sumber damai yang sempurna, yang selalu mau segera berdamai dan mau mengasihi orang-orang yang membuat mereka sedih dan terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan damai sejahtera mengalir, memenuhi hati dan pikiran jemaat Voltage hari ini juga. Jemaat Voltage, angkatlah kedua tanganmu. Ibadah akan selesai, tapi ingat dengan baik, Roh Kudus akan selalu bersamamu. Ada banyak hal yang akan terjadi di depanmu nantinya. Ada orang-orang baru yang akan kau kenal. Tapi ingat baik-baik, miliki hati yang selalu mudah untuk mengampuni. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertaimu, mengasihimu, memberikan kepadamu kasih yang melimpah-limpah. Sehingga kasih itu akan menolongmu, memampukanmu untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Terimalah segala berkat yang terbaik hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Wow Kak Kevin, aku dapat banyak banget sih dari khotbah hari ini. Iya Kak, ternyata mengampuni itu penting loh. Nggak cuma buat orang lain, tapi juga berguna buat diri kita. Kak Kevin masih inget gak poin-poin yang tadi disampaikan sama Kak Paupau? Yang pertama, segera untuk berdamai dengan orang lain. Dan yang kedua adalah mengasihi kembali. Nah, kalau kita itu belajar mengasihi dan mengampuni orang lain, pasti hati kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Oke Voltagers, sampai ketemu minggu depan. See you.